Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya nih? Baik, Sehat Bang? alhamdulillah. Keluarga juga sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gini Bang, ini sebelum kita mulai ngobrol santainya, enaknya aku manggil Abang apa ini? Manggil Abang kah? Atau Boleh, manggil Abang aja Abang, ya? boleh. Supaya lebih Lebih santai ya. Bang Wahyu, kalau boleh tahu sebetulnya Bang Wahyu ini kelahiran mana ini Bang Wahyu ini? Saya kelahiran Banda Aceh, tanggal 2 bulan April tahun 76. Tahun 76. Banda Aceh persisnya di Bitai. Di Blitar. Bitai, Jayapura. SD-nya di mana Bang? SD di situ, di SD kampung, Bitai. SD Bitai, SD 59. SD 59. Setelah SD, Abang lanjut SMP di mana? SMP 3 di Nesu. Banda Aceh. SMP 3 di Nesu. ya. Oh, sempat menempuh jenjang SMA Bang setelah selesai dari SMP? SMA, ya ada. SMA waktu itu pertama SMA 2. SMA 2. SMA 2, cuma nggak lulus di situ. Nggak lulus di Nggak, SMA 2. ya. Kenapa tuh Bang? Kenapa nggak lulus? Karena apa, keasikan main bola atau gimana? Mungkin. Lulusnya di SMA Cumutia saya. Lulus di SMA Cumutia. Jadi kan Abang ini kan seorang pemain bola ya. Iya, betul. Ya, basicnya kan kalau kita nggak salah kan posisi sebagai gelandang. Gelandang ya. Abang mulai bermain bola ini sejak kapan nih, Bang Wahyu? Sebenarnya kalau main bola memang dari kecil, cuma waktu itu masih kecil kita main bola di kampung, tau lah, nggak pakai sepatu, main bola gitu. Terus main bola serius itu tahun 96, 94. Tahun 96. 95 lah, 95. Ya, waktu itu Pora atau dulu disebut Porda di Melabu, Aceh Barat. Di Melabu, di Aceh Ya, Barat. waktu itu. Berarti tamat SMA, Abang ikut Porda. Porda. Ikut Porda waktu itu. Itu mewakili apa? Aceh Besar. Oh, mewakili Aceh Besar. ya. Sempat menang atau gimana tuh Bang? Medali perunggu, juara 3. Medali perunggu Ya, ya. dari Aceh Besar. Jadi setelah lulus SMA, Abang ikut Porda, berarti nggak melanjutkan kuliah? Enggak. Saya sampai SMA aja, nggak ada Sampai kuliah. SMA ya. Abang fokus di sepak bola. Sepak bola. Memang ada dari orang tua atau ada keluarga yang memang atlet bola atau seperti apa? Mungkin kalau bapak saya almarhum, ya ada juga pemain bola, tapi cuma pemain bola di kampung. Punya bakat sepak bola dari bapak. Ya. Berarti dari bapak. Ya. Nah, selanjutnya Bang, setelah Abang selesai di Porda, kemudian kisah Abang ini menggeluti olahraga sepak bola ini sebagai profesi yang Abang pilih Ya. itu seperti apa itu? Setelah di Pora tahun 95, setelah itu sudah ada kawan-kawan yang ngajak saya main bola. Boleh kita bilang tarkam lah kalau kita di sini. Tarkam, berarti antar kampung. Antar kampung. Itu udah disering ajak sama teman-teman. Tahun 97 saya gabung ke PSAB Aceh Besar. Itu Divisi 2 waktu itu namanya. Kalau sekarang setara dengan Liga 3. Liga 3 ya. Kalau PSAB itu lapangannya di mana tuh Bang? PSAB sebenarnya kan tim bondernya Aceh Besar itu. Itu kalau sebenarnya lapangan dia di kabupaten di Janto. Oh, di Janto. Cuma kalau PSAB sering kita waktu itu di lapangan Lubuk Aceh Besar. Oh, di Lubuk. Ya, Lubuk Aceh Besar ya. Sedangkan Abang kan ini tinggalnya di Ajun. Betul. Tinggal di Ajun. Latihan seringnya di Lubuk Aceh Besar. Waktu dipanggil di PSAB di Lubuk. Oh, kita di dipanggil TC. di Lubuk. Di Tubuk TC. Berapa lama Bang di PSAB? Satu musim. Setelah itu ada di tahun 98 kalau nggak salah, Persiraja ada buat kompetisi Persiraja. Ya, jadi waktu itu kalau nggak salah Liga 5 Liga Indonesia Liga 5. Saya salah satu pemain yang terpilih dari kompetisi masuk ke dalam tim Persiraja. Tim Persiraja. Ya, betul. Langsung jadi pemain intinya atau sebagai? Enggak, cadangan lah dulu. Cadangan dulu. Waktu itu kan masih pemain seperti Bang Dahlan itu lagi bagus-bagusnya itu. Dahlan Jalil itu kan posisi saya itu susah disaingi. Aja Hari ya, yang lebih duluan. Itu lapangannya masih di Murtala Bang? Di Murtala. Di Murtala.
Berarti kalau abang latihannya waktu itu gimana tuh bang? Suasana latihan memang tiap sore rutin? Pagi sore. Pagi Ya, sore? pagi. Kalau dulu waktu saya masuk itu pelatihnya Halilintar Gunawan. Halilintar Gunawan itu kita latihan pagi sore. Pagi dan sore. Dari pagi dari jam berapa bang? Dari pagi biasanya setengah 8. Setengah 8. 1,5 jam selesai. Selesai. Sore, baru sore nanti habis asar sampai habis waktu maghrib. Sampai waktu maghrib. Berarti abang bolak-balik dari Ajun ke Lampinang, ke Dinutawa. Tapi nggak tiap hari. Karena kita ada mes di situ. Biasa kita kalau malam diwajibkan tidur di mes. Kalau malam sebelum latihan. Sebelum malam. Biasanya dulu sampai jam 10 itu pemain sudah kumpul di mes. Terkecuali yang sudah berkeluarga boleh pulang. Berarti banyak kisah-kisah yang nggak terlupakan lah bang waktu mulai masuk ke Persiraja, mulai latihan. Abang waktu itu umur berapa itu bang? Berarti kalau sekitar tahun 98 umur 22 tahun. 22 tahun. Ya. 22 tahun sudah bergabung dengan ke Persiraja, ya betul. Untuk pertandingan yang profesional sendiri itu kapan abang mulai? Tahun itu cuma sekali saya pernah main. Tahun pertama saya di Persiraja itu pernah saya main sekali dengan PSDS Deli Serdang. PSDS Deli Serdang. Itu tahun itu pernah main sekali. Debut lah ceritanya. Debut saya sama Persiraja. Di Persiraja. Ya. Kalau teman seangkatan abang yang di Persiraja? Yang seangkatan Wahyudi. Kurniawan. Kurniawan tahun 2 tahun sebelumnya jadi masih main di Persiraja kapten ya. Masih di Persiraja. Safrizal, polisi sekarang. Ya. Betul. Berarti ada kenangan nggak bang selama latihan kah atau selama bergabung dengan Persiraja yang sampai sekarang masih teringat-ingat, sangat berkesan buat abang? Mungkin bisa diceritain ke kita bang yang generasi muda ini. Iya, pastinya kenangan yang paling berkesan itu tahun 2004. Itu 2004 itu persis kita finish liga sekitar bulan 10. Sementara setelah itu kita ada turnamen gubernur waktu itu. Masa itu gubernurnya Abdullah Putih, Piala Abdullah Putih di Stadion Harapan Bangsa. Setelah itu musibah tsunami. Ya, 2004. Ya. Jadi kita tahu kawan saya itu almarhum Irwansa Nyatuleting itu yang jadi korban daripada tsunami. Mungkin itu yang paling berkesan sama Persiraja, yang paling saya ingat sampai sekarang. Setelah tsunami tentunya kan itu kan keluarga dan rata-rata sebagian masyarakat Aceh kan dalam kondisi yang berduka. Betul, Bang. betul. Nah, gimana aktivitas sepak bola abang? Apa terhenti di situ atau mungkin berlanjut? Tahun 2005 itu ya, 2005 awal ya? Awal 2005. Kalau sebenarnya itu sudah mulai persiapan liga itu 2005. Berhubung kita tsunami, karena saya salah satunya yang terkena musibah tsunami, salah satu orang tua saya, bapak saya itu meninggal sama almarhum ya, karena satu adik yang bungsu, adik saya yang perempuan. Kalau ibu selamat. Ya, jadi tahun berikut dari pengungsian itu saya berangkat mengadu nasib ke Pulau Jawa. Ke Pulau Jawa. Ke Pulau Jawa, saya ada teman di sana itu. Saya coba-coba seleksi di tim. Kebetulan mendapat tawaran di tim Gresik waktu itu, Petrokimia. Petrokimia. Alhamdulillah saya seleksi di sana, saya diterima di tim Petrokimia. Jadi tahun 2005 saya bermain di Petrokimia. Selama berapa kompetisi bang kalau boleh tahu? Di Petrokimia satu musim. Satu kompetisi. Ya. Satu kompetisi di Petrokimia. Tahun berikut saya main di Persijap Jepara. Persija Jepara. Ya, Jepara. Itu masih divisi utama waktu itu. Berarti itu divisi yang paling tinggi lah ya. Yang tinggi ya. Kalau sekarang ibarat Liga 1 ya. Kalau sekarang Liga 1. Abang udah berkeluarga waktu itu? Saya keluarga itu setelah tsunami. Setelah tsunami 2005. 2005 berarti waktu itu saya masih main di Gresik.
Oh, di Ya. Gresik sudah berkeluarga. Separuh musim saya pulang merit, saya berangkat lagi. Kemudian setelah di Petrokimia, kemudian abang ke Jepara. Persija. Jepara ya. Jepara Satu musim. Ya. kompetisi juga. Nah, terus musim berikutnya saya di Semarang, PSIS. Oh, di PSIS Ya, Semarang. 2007. Tapi di situ sampai setengah musim. Setengah musim? Setengah musim saya cedera berat di situ dulu. Di waktu saya main di Semarang, setengah musim saya diputusin kontrak. Putaran kedua saya balik ke Persiraja. Abang balik lagi Ke Persiraja. Abang balik ke Persiraja sebagai pemain? Pemain. Sebagai pemain. Masih. Masih tetap di posisi gelandang. Ya, gelandang. Selama karir saya itu di gelandang Di terus. gelandang terus posisinya. selama karir sepak Ya, bola betul. ya. Di Persiraja dari berarti itu di tahun 2000, 2005, 2006, 2007, 2008 ya. 2008 abang balik Ya, ke Persiraja, betul. Sampai Sampai 2000 setahun semusim itu. semusim. Ada tahun berikut masih ada saya, tahun 2009 masih. Nah, kalau aku nggak salah dengar nih bang, Ya. ini abang kan selain sebagai pemain di Persiraja, abang juga kan sebagai apa itu sebagai gelandang ya, Betul. sebagai asisten pelatih ya, Iya. sebagai asisten pelatih. Ini kok bagaimana ceritanya nih bang dari seorang pemain kemudian diangkat sebagai asisten pelatih, pasti kan ada hal-hal positif yang luar biasa dari seorang Bang Wahyu. Sebenarnya karir saya di sepak bola itu sewaktu saya masih jadi pemain, saya sudah mengambil lesson jadi pelatih. Lesson di saya itu tahun 2004. Tahun 2004. Sebelum tsunami kita di sini. Kita ada itu kalau di sepak bola itu kan kalau lesson D itu yang paling dasar, yang paling bawah. Jadi kalau pemula pelatih mulai dari lesson D. Ya. Terus lisensi nasional itu 2008. Jadi 2008 saya masih status saya sebagai pemain Persiraja waktu itu. Kebetulan saya ikut di Banda Aceh. Untuk Kursusnya. Jadi nggak terlalu terganggu dengan inilah dengan aktivitas. Tapi yang jelas saya ada izin dari klub waktu itu. Dari klub ya. Sampai berapa musim abang jadi asisten pelatih bang? Saya berawal jadi asisten itu tahun 2013. 2013. Sebelumnya saya pernah jadi pelatih PSAB. 2012. 2012 itu saya jadi pelatih PSAB merangkap pemain. PSAB. Merangkap pemain. Jadi kita sampai lolos ke divisi utama waktu itu. PSAB. Jadi sampai kita lolos main di Cilegon terakhir, kita lolos ke divisi utama. Di bawah kepemimpinan abang. Ya, saya pelatih, saya pemain. Ada pemain kita juga waktu itu Ajahari Kurniawan. Itu yang pemain dari Persiraja, Ajahari Kurniawan, main di PSAB. Saya ajak main di PSAB. Tapi prestasi kita waktu itu kita lolos ke divisi utama. Sebenarnya PSAB tahun berikut itu tahun 2013 sudah setara dengan Persiraja waktu itu. Cuma karena waktu tahun 2013 PSAB tidak ikut kompetisi. Alasannya kenapa bang? Mungkin alasan kurang tahu juga saya masalah alasan. Mungkin finansial kan belum tahu ya. Atau mungkin waktu itu lagi pengurusnya mungkin belum belum siap. Belum tahu ya. Nah, abang kan di PSAB ini posisinya pelatih. Betul. Kemudian di Persiraja asisten pelatih. Asisten itulah berawal dari situ mungkin. 2012 saya di PSAB, 2013 saya jadi asisten Persiraja. Ini perasaannya gimana bang? Ini bukannya turun pangkat atau gimana? Kalau Maksudnya? dari pelatih ke asisten pelatih nggak ada ini ya? Enggak lah. Kalau waktu di PSAB saya pelatih pun saya masih pemain. Oh masih juga merangkap pemain. Merangkap pemain. Jadi kalau di Persiraja kan ya beda lah. PSAB sama Persiraja kan timnya lebih besar. Jadi begitu kita diajak asisten, suatu kebanggaan juga ya. Karena meskipun asisten tapi di tim yang lebih berkelas dan lebih besar. Karena kan kalau kita di Aceh ini kalau Persiraja itu modern yang teratas lah gitu. Iya, betul. Nah, sebagai asisten pelatih yang menjadi tanggung jawab abang apa ini bang di Persiraja?
Waktu itu saya asisten pelatihnya Maman Suryaman. Maman Suryaman, ada satu pelatih kiper Purwanto. Jadi 3 waktu itu. Itu kalau nggak salah waktu itu Persiraja ngikut LPI. Nah, kompetisi LPI. Kan sudah ada dua apa itu? Ada 2 kompetisi. 2 kompetisi, ISL sama IPL. Iya, iya. Persiraja ikut yang IPL. 2013 itu saya ingat sekali finansialnya Persiraja waktu itu lagi down, ya lagi down. Jadi banyak kita ambil pemain-pemain muda. Salah satunya Miftahul Hamdi yang sekarang di Persiraja. Hendra Sandi. Miftahul Hamdi itu rekrutan Bang Wahyu. Itulah mereka dulu kan ikut seleksi nih. Jadi ikut seleksi di Persiraja. Mereka kalau nggak salah dari PPLP ikut seleksi di Persiraja dan terpilih. Nah, terpilih memang yang pilihnya memang dari pelatih kepala. Saya sebagai asisten. Paling kita remuk sama beliau, Maman Suryaman. Sampai tahun itu dia kepanggil ke timnas ya. Iya, sama Hendra Sandi U19. Nah, berarti kan posisi Abang sebagai asisten pelatih selesai di Liga 2 ya Bang ya, kemarin ya? Oh iya, Liga 2, tapi kita yang lolos ke Liga 1. Ya, jadi karir saya itu mulai dari 2013 sampai di 2019 ya? 19 sebagai asisten di Persiraja. Betul. Di Persiraja. Setelah itu untuk Liga 1 saat ini Abang sudah kembali bergabung dengan alasan regulasi. Jadi tim pelatih tahun 2019 kita 5 orang. 5 orang. Pelatih kepala Kun Henry yang sekarang masih Bang Ahyar, Bang Pendi, Effendi HT, pelatih kiper Sis Giardi. Berarti sekarang yang masih bertahan di Liga 1 cuma 2 ya. Cuma 2. Karena regulasi yang harus kalau Liga 1 asisten tuh listen B. Nah Bang, Abang kan udah cukup lama nih, cukup berpengalaman di Persiraja. Abang udah ngerasain pahit getirnya, asam manisnya selama di Persiraja. Ada perbedaan nggak Bang ketika masa Abang awal bergabung dengan Persiraja dengan kondisi Persiraja saat ini selama Abang mungkin jadi asisten pelatih ya? Apakah itu dari jadwal latihannya atau dari hal-hal lain yang mungkin bisa Abang sampaikan? Kalau jadwal latihan, kalau dulu jadwal latihannya lebih panjang kalau saya pikir. Kalau sekarang saya lihat mungkin karena metode nggak tahu saya kenapa. Kalau dulu sering sekali kita latihan sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Sering sekali pagi dan sore. Itu latihannya pun banyak ke fisik. Kalau sepak bola kan ada fisik, ada teknik, ada mental kan. Kalau dulu latihannya banyak ke fisik. Ketimbang sekarang. Kalau sekarang sudah banyak teknik. Malah sekarang kalau sepak bola modern, fisik itu dari teknik, dari bola. Kita latihan fisik tapi pakai bola. Kalau dulu enggak, sering lari terus. Kalau sekarang sudah udah banyak berubah cara-caranya. Menurut Abang sendiri yang metode yang terbaik apakah yang seperti dulu fokus ke fisik atau yang seperti sekarang ini? Sebenarnya tergantung pelatih sebenarnya. Gini saya bilang. Kalau dulu sistemnya man to man marking kalau kita bilang. Kalau bahasa bola itu man to man marking. Jadi dituntut di sini kita harus jaga per orang man to man marking, satu orang satu. Tapi kalau sekarang banyak pelatih menganut sistem zona marking. Jadi kalau zona marking kita sedikit yang kita jaga itu pemain yang menguasai bola di daerah kita. Di zona. Jadi selepas itu kita nggak jaga pemain. Jadi Jadi dituntut di sini lebih pintar pemain. Kalau dulu kita tinggal fokusnya satu, ini siapa lawan aku, tinggal aku jaga itu aja. Tinggal jaga kalau sekarang enggak. Tapi sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan. Tetap pelatih melihat mana yang paling efektif dan paling tepat untuk diterapkan ke timnya. Nah, Bang, selama perjalanan Abang di Persiraja, Abang punya banyak
teman, banyak sahabat lah ya. Apalagi kita sempat kejadian tsunami 2024. Teman yang paling dekat sama Bang Wahyu ini siapa Bang? Kalau kamu selama di Persiraja? Kalau sampai teman sampai sekarang itu memang dari dulu. Kalau dulu senior saya memang. Senior dulu kayak Bang Dahlan, Tarbiji. Itu senior saya dulu di waktu saya masuk Persiraja. Ibaratnya kalau dulu ngomongannya nggak berani saya sama mereka karena senior, tapi hari demi hari kita sudah jadi seperti sahabat sekarang ya. Berarti sekarang masih sering ngumpul. Biasanya kita setiap 1 minggu sekali ngumpul, kita sambil main bola ya. Kalau Bang Wahyu ini kan aku coba baca-baca nih, baca di sosial media dan baca di beberapa media kan. Namanya nih Wahyu Awe. Kalau boleh tahu nih Awe ini apa ini Bang? Itu nama orang tua. Abdul Wahab nama orang tua saya. Wahab. Oh berarti Bang Wahyu Abdul Wahab. Coba sebenarnya sih saya nggak ada embel-embel Awe sebenarnya dulu waktu di Persiraja. Cuma kebetulan mungkin waktu itu kita ada 2 Wahyu dulu di situ. Satu Wahyudi, satu Wahyu. Mungkin dari begitu tahu-tahu tiba-tiba kan kita kasih KTP. Ya, KTP kan ada nama orang tua di situ. Dibuat nama saya di daftar itu Wahyu Awe. Singkatan dari Wahyudi. Mungkin di situ mungkin. Karena saya waktu kasih itu nggak ada buat nama orang tua Wahyu gitu. Kalau Bang Wahyu sekarang ini anggotanya ada berapa Bang? Anaknya ada berapa? Anak 2 saya. 2. Cowok, cewek? Yang pertama cewek, yang kedua cowok. Yang pertama cewek, yang kedua cowok. Ya. Yang cowok ini ada bakat sepak bolanya nggak nih seperti Bang Wahyu? Memang main bola juga, tapi nggak tahu bakatnya nanti. Sekarang di SSB Talenta. SSB Talenta. Harapan Abang ke depan bakal bisa mengikuti jejak ayahnya atau ya Abang bebaskan lah, terserah jalan hidupnya mau jadi apa. Ya kita lihat aja dulu nanti. Jadi saya nggak maksa dia jadi pemain bola nggak. Ya, jadi kalau memang dia hobi mau di situ ya silakan. Tapi kalau saya lihat sekarang memang dengan bola terus itu. Dengan bola terus. Mengikuti jejak ayahnya. Tapi dia kidal loh, beda sama saya. Kidal. Oh, kalau Abang kanan ya. Posisinya gelandang juga? Yang belum tahu, masih anak-anak terserah. Umur berapa tuh Bang? Masih kelas 2. Kelas 2 SD ya? Bang Wahyu, sekarang ini Bang Wahyu, kegiatan Bang Wahyu sehari-hari, ini kan setelah mungkin beberapa saat kan sudah tidak menjabat sebagai asisten pelatih di Persiraja, kegiatan Abang saat ini apa nih Pak? Kegiatan memang masih ngelatih Pak. Masih ngelatih? Ngelatih, selama ini kan lagi mengisi waktu luang sebelum ada kegiatan yang sebenarnya. Saya di kampung ada tim, saya fokus sering ke lapangan, ke kampung. Mungkin kita mau ada SSB juga nanti. Di mana nih Bang? Di kampung saya di Ajun. Kita ada tim bola namanya Azones Ajun. Ini ada rencana mau dikembangkan jadi SSB juga nih? Iya, rencana sih setelah Lebaran nanti. Setelah Lebaran. Harapan Abang dengan mendirikan SSB ini apa nih? Saya melihat banyak anak-anak yang ada banyak bakat di sana itu. Setiap sore kita lihat anak-anak di lapangan, yang kecil-kecil masih itu, saya lihat ada bakat. Ya, mungkin kenapa nggak kita coba buat SSB? Sekarang banyak tim yang sudah buat SSB. Positifnya kenapa? Kita sekarang kan zaman modern ini banyak pengaruh, terutama di narkoba, di game online. Ya. Jadi kita mau buat anak-anak di daerah saya itu ke olahraga. Kebetulan kita punya lapangan bola di kampung, kita coba buat SSB di situ. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bang ini niat baik Abang untuk membangun generasi muda ini bisa terwujudkan. Betul. Dan kita bakal dukung, semoga nanti SSB rencananya apa Bang buat namanya SSB Azones ya. Kita tetap klub kita itu yang kita bawa, cepat realisasi. Harapannya setelah lebaran mungkin bakal dilegalisasi ya. Betul legalisasi. Bang Wahyu ya,
buat adik-adik Persiraja yang saat ini sedang bertanding di Liga 1. Betul. Mungkin sedikit dukungan dari Bang Wahyu nih. Seperti apa Bang? Harapannya Harapan. dari Bang Wahyu. Kalau harapan dari saya mungkin buat liga ini kita tidak mulu-mulu. Penting kita bisa bertahan di Liga 1 aja dulu. Terus terang kita ini tim baru di Liga 1. Pasti banyak problem yang kita hadapi. Kita menghadapi tim-tim kuat. Tim-tim yang sudah pengalaman seperti Persija, Persib Bandung dan sebagainya. Jadi kita lihat dari penampilan kemarin yang sudah main di 3 kali. Alhamdulillah kita mendapat menang kemarin di Kediri. Semoga insya Allah adik-adik kita di Persiraja bisa mempertahankan performa yang sudah mereka buat di sana. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Ada lagi Bang yang mungkin ingin Abang sampaikan ke supporternya misalnya atau ke manajemen dari Persiraja sendiri? Kalau supporter mungkin kita tahu dari dulu kita Liga 2, supporter kita itu kurang sabar terhadap tim kita. Kurang sabar, terus kita emosi. Kemarin kita ada insiden sedikit, mereka langsung lempar. Oh iya betul, yang lempar botol dan kena denda sekitar 50 juta itu. 55 juta. 55 juta. Jadi kadang-kadang hal-hal kecil membuat tim harus menanggung kerugian. Harapannya ya supaya supporter akan bersabar. Jangan terlalu. Dukunglah Persiraja dengan cara yang sportif. Kita tetap mendukung walaupun tim kita menang dan tim kita kalah, kita harus dukung. Kita harus dukung. Itu yang beda dengan supporter-supporter di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Mereka tetap mendukung walaupun tim dia kalah, mereka tetap mendukung. Jangan pas menangnya aja didukung, iya, pas kalah langsung nih. Oke, betul. Oke Bang Wahyu, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Kami doakan semoga Bang Wahyu sukses terus dan semoga juga cita-citanya untuk mendirikan SSB Ajones cepat realisasi. Amin. Terima kasih Bang Wahyu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.